Ini bagian terakhir dari biomasa dan biofuel ya. Kita lanjutkan bagian terakhir ya. Kemarin terakhirnya adalah anaerobik ya, yang memerlukan prosesnya, memerlukan apa namanya oksigen ya. Nah, sedangkan yang anaerobik, aerobik kemarin ya, N itu kan ya tidak ya, itu tidak memerlukan, artinya tidak bukan tidak ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen apapun dia mati ya, cuman tidak perlu oksigen yang banyak, makanya dia tertutup nanti, jadi tidak perlu oksigen. Dan dia adalah makhluk hidup ya, apa namanya, semacam dia akan memproses bahan-bahan biomasa tersebut menjadi gas proses. Itu nanti ada ampasnya ya. Nah ini yang gas metannya itu yang akan kita pisahkan. Itu bahan-bahannya organik seperti lignin ya, seperti yang mudah dicerna ya, gas lenik namanya bahasa kita, sehingga nanti akan menghasilkan gas. Nah, itu yang dipergunakan untuk penggunaan energi ya. Jadi dia bahan organik tersebut nanti dia dicampur ya dengan air, 90% air. Jadi dia supaya nanti mudah untuk dicerna oleh jasad tersebut atau bahan apa namanya, semacam pengurai ya, pengurai alami. Nah kalau kemarin kan ragi itu dia semacam jamur ya, kalau ini dia bahan seperti binatang yang halus gitu. Jadi dia reaksinya itu disebut eksotermis ya, panas ya, dengan panas kas ya, reaksinya sekitar 1,5 megajoule bahan keringnya ya, atau setara dengan 250 kilojoule per molnya. C6H10O2 tadi ini hasil tadi ya. Nih, sama dengan air itu kan. Nah, ini prosesnya nanti. Dapatnya gas metan dan ya, ini karbon dioksida. Serta nanti itu juga ada ampasnya ya. Nah ini panas ini tidak cukup ya untuk secara signifikan untuk memberikan suhu material yang banyak. Tapi sebagian besar dari entalpi reaksinya akan diteruskan ke produk gas ya. Produk gas, hasil gasnya, produk atau hasil. Yang gas tadi ya, gas metan istilahnya kita. Nah itu yang setelah jadi gas itu bisa jadi energi ya. Jangan kalau langsung dibakar ya, nah, untuk yang kering tadi dibakar, ya panasnya sekitar 16 megajoule per kilogram. Sedangkan potensi panasnya tadi sekitar 10%-nya yang hilang ya dari proses pencernaan. Jadi 90%-nya itu adalah efisiensinya. Selain itu juga input yang sangat basah yang diaduk tadi ya dengan air ya, airnya, proses memberikan bahan bakar gas yang nyaman.
mudah dikendalikan dan nggak mudah meledak ya karena tekanannya rendah. Ini kalau yang dikeringkan, inputnya berisi cairan ya yang diperlukan untuk energi tersebut ya. Nah, kemudian pencernaan atau penguraian tersebut ya yang jalan itu tidak diperbolehkan sampai habis karena dia dari startnya itu biasanya sekitar 2 minggu ya, jadi dia sebelum habis ditambah lagi material barunya ya. Jadi dia umumnya sampai 60%, sisanya itu 40% ditambah lagi, jadi dia tidak seperti kalau kita tidak SPG habis dulu baru ganti ya kan ya, karena dia SPG kan dari tambang ya, tinggal dimasukkan. Ini tidak dia proses, karena prosesnya waktu lama. Sehingga dia sekitar waktu tinggal 40% lagi, nah dia langsung ditambah material baru. Supaya prosesnya tidak putus. Nah kalau kita habis, kita harus, ya nggak bisa lagi gas kita itu, walaupun dimasukin gas baru, karena dia belum diolah itu ya. Diolah, sehingga dia belum keluar gasnya. Sehingga dia, kita perlu nunggu sekitar 2 minggu ya, baru akan dapat lagi gas. Itu biasanya tergantung dari bahannya. Biasanya yang paling cepat itu biasanya kotoran sapi. Nah, makanya kotoran sapi itu biasanya dipergunakan orang kalau kita membuat baru, nah itu diambil dari yang udah lama itu, yang kotoran sapi yang udah lama itu diambil sebagian untuk mempercepat prosesnya. Karena jasad ini tadi atau bahan halus tadi itu ya, yang mencerna bahan-bahan tadi menjadi gas, nah itu dia perlu waktu. Nah kalau ditambah seperti yang sudah jadi, nah itu akan prosesnya lebih cepat. Biasanya seperti itu. Nah yang pertama itu yang awal, tentu kita belum punya yang udah jadi gitu ya. Nah nanti dia, yang pertama ya adukan campuran kotoran sapi dengan air itu dimasukkan ya dibiarkan sampai 2 minggu. Nah selama itu kita belum dapat apa-apa. Makanya setelah jadi itu tidak boleh sampai habis. Kalau habis ya kita mulai lagi dari nol. Dia tidak terus menerus jadinya kan. Jadi di sekitar 40% sisanya tambah material baru. Kadang-kadang itu ditambah terus, berkurang 10% ditambah supaya dia lebih cepat. Karena yang lamanya sudah banyak dia yang jadi, sehingga dia yang baru datang itu lebih cepat memproses. Sehingga tidak diperlukan lagi waktu tunggu. Nah, kalau yang pertama kali kita bentuk tentu tidak perlu waktu tunggu. Nanti ada uraian sedikit di bawah. Jadi dari proses tadi sekitar 0,2 sampai 0,4 meter kubik ya per kilogram rumput kering. Nah, kering tidak termasuk itu airnya, nanti kan dicampur dengan air ya, diaduk dengan air supaya lebih cepat dicerna. Jadi untuk dapat dicerna pada tempatnya, SPT-nya, sistem penguraiannya ya. Dengan jumlah bahan yang melewati sekitar 5 kg bahan padat kering. Ya. Biasanya per meter kubik cairan. Jadi untuk 1 meter kubik cairan itu dimasukkan 5 kg bahan padat kering. Jadi kalau 5 kg tadi dapatnya kira-kira ya 2 meter kubik sampai 4 meter kubik. Tapi setelah kira-kira 2 minggu ini. Tergantung setiap kotoran ternak itu, setiap bahan apa itu berbeda-beda. Tapi yang paling cepat prosesnya itu adalah kotoran sapi gitu ya. Nanti sini nah contohnya ini bukunya diambil dari luar ya. Nah, ada contohnya babi nanti ya, kotoran babi nanti kita lihat. Jadi bakteri yang mengolahnya tadi, nah, dia masing-masing punya rentang ya untuk bakteri tertentu. Suhu sekian, nah, dia bakteri ini yang cocok. Yang lainnya tidak atau bisa mati malah ya. Ya, pencernaan pada hasil yang lebih tinggi ya, lebih cepat daripada suhu yang rendah. Nah, makanya di daerah-daerah subtropis diperlukan pemanas. Kalau tidak dia bakterinya ini mati. Karena dia juga tidak tahan suhu dingin. Ya.
Hanya kalau di daerah khatulistiwa di tempat kita ini tidak diperlukan. Pokoknya tinggal dimasukin ke dalam baknya itu campuran air dengan kotoran ternak itu udah tinggal ditutup, nanti dikasih lubang, masukin ke plastik saja ya itunya ya, pakai keran. Nah untuk rentang waktunya ya, jadi materinya berbeda-beda. Nah kemudian untuk kenaikan suhunya itu juga akan menghasilkan kenaikan gas sampai 2 kali lipatnya ya setiap kenaikan 5 derajat Celcius. Karena pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau di kita tuh itu mungkin di daerah-daerah pegunungan ya. Kalau di daerah kita ini kan 30-an derajat. Ya, sejak kenaikan itu bisa 2 kali lipat gasnya. Makanya semakin panas dia, juga semakin bagus gas yang dihasilkan. Nah, kalau di daerah Indonesia ini pada umumnya sekitar 30 derajat ya suhu di luar itu ya. Kecuali di daerah pegunungan itu bisa mendekati 20 derajat Celcius. Nah, kalau untuk suhu 20 derajat Celcius atau disebut psikopropilik ya. Kemudian 3-35 itu disebut mesopropilik. Kemudian termon yang panas ya sekitar 50 derajat Celcius. Kemudian di negara tropis, nah masuk kita ya, digester ya atau tempat pemanasnya itu cenderung pada suhu tanah ya, rata-rata sekitar 20-30. Berarti dia psikopropilik sama mesopilik ya suhunya. Kalau yang 55 itu di daerah padang pasir pada siang hari tapinya ya. Pada malam hari padang pasir itu dia malah lebih dingin pada siang hari. Nah, itu kan dia apanya perlu pada malam hari perlu pemanas, pada siang hari malah dia lebih. Ya. Psikofilik tadi, jadi waktu penyimpanannya sekitar 14 hari. Baru dia menjadi gas. Nah, itu dia 14 hari. Nah, dalam iklim dingin yang di subtropis, proses psikofilik tadi secara ini signifikan lebih lambat karena suhunya lebih turun ya daripada suhu di tropis. Sehingga dapat untuk dapat memanaskan register tadi ya dengan menggunakan bagian dari output biogasnya tadi sekitar suhu 30 derajat Celcius ya untuk pencernaan mesofilik. Jadi dia outputnya tadi nih setelah menghasilkan output tidak digunakan untuk USR dulu atau kita pakai ya, tetapi dia dipanaskan dulu karena di suhunya dingin ya. Dan berapa digester juga nanti ada beroperasi pada 55 derajat Celcius. Kalau yang kita kan 20-30 banyak kan tanpa ada alat bantu lagi. Nah kalau ini yang 55 ini ada alat bantu dari daerah subtropis dia nggak sampai, apalagi daerah tropis ya, apalagi daerah subtropis. Ini suhu tinggi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan biogas yang lebih banyak. Karena tadi setiap kenaikan 5 derajat akan menambah 2 kali lipat dari hasil. Nah, tapi untuk dapat suhu 55 itu kan nggak mungkin suhu alam ya, berarti harus ada pemanas. Nah, pemanas itu energi lagi. Nah, sama semuanya sebenarnya energi, untuk menghasilkan energi kita harus pakai energi dulu. Ya, menghasilkan energi listrik, nah, perlu batu bara, atau perlu gas, perlu air, atau perlu nuklir, atau perlu biogas atau biomasa gitu ya. Perlu energi. Nah, ini untuk mendapatkan energi biogas yang lebih banyak, ya, perlu suhu yang lebih tinggi. Untuk mendapat suhu lebih tinggi perlu ya pemanas kan. Jadi kalau pemanas perlu lagi bahan heaternya ya. Secara umumnya semakin tinggi suhunya semakin cepat prosesnya. Nah kalau yang alami tadi ya sekitar 14 hari ini dari pertama dimasukkan. Itu sudah bisa menghasilkan gas. Jadi proses kimianya jadi dari 3 tahap ya, dari itu yang berbeda ya dari anaerobik tadi. Kemudian pertama bahan yang mudah ya dilarutkan, biodegradable ya, dapat larut ya. Misalnya selulosa semacam gula ya, polisakarida dan lemak. Kita menjadi karbohidrat larut di dalam asam lemak ya, atau hidrogenesis. Nah hal ini dapat jadi sehari pada suhu 25 derajat Celcius di dalam register aktif yang sudah dicampur ya bahan jadi.
yang bisa larut ya. Kemudian yang keduanya asam bakteri ya, pembentuk menghasilkan asam terutama asetat. Tahap ini akan memakan waktu sekitar 1 hari juga. Pertama dia ini dulu untuk menjadikan hidrogenesisnya asam lemak tadi ya 1 hari suhu 25 derajat Celcius. Tapi kalau suhunya lebih tinggi akan lebih cepat. Ini juga 1 hari lagi untuk ini. Kemudian baru, nah ini yang dihasilkan gas metannya. Untuk metana membentuk bakteri secara perlahan ya. Waktunya sekitar 14 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau suhu lebih tinggi, nah kita di bawah 14 hari sudah dapat. Nah di daerah kita sekitar segini dia biasanya. Baru bisa dipanen namanya gasnya, gas yang dihasilkan. Jadi yang tadi kotoran ternak atau biomasa yang diproses, nah kita dapatkan gas. Jadi dari pencernaan dan proses bakteri tadi maksimumnya 70%-nya adalah maksimum ya gas metan tadi CH4. Kemudian paling sedikitnya karbon dioksidanya 30%. Tetapi karbon dioksida di sini dia mudah dicerna oleh oksigen di atmosfer ya. Mudah. Beda dengan bahan bakar fosil. Boleh dikatakan hampir tidak dapat diproses. Sehingga dia mengakibatkan nanti pemanasan global ya. Kemudian hidrogennya, jejak hidrogennya ya, mungkin H2S itu yang disebut gas yang bau. Kenapa bau ini nih H2S ini ya? Gas metan itu tidak ya, tidak bau. Tidak ada yang sekitar sisanya ya, ada sedikit. Jadi ini bisa juga diambil dari kalau di daerah perkotaan itu ya kan ada yang namanya MCK yang biasanya di daerah yang padat penduduk ya, bukan di komplek perumahan, itu biasanya ada MCK, itu bisa digunakan. Di Jakarta ada, di Jakarta Barat nggak salah itu ada menggunakan MCK untuk biogasnya diambil. Karena penduduknya cukup padat dan tidak semua rumah punya ini ya untuk kamar mandi dan toiletnya, sehingga ada toilet umum gitu ya, sehingga itu kan kotoran banyak. Nah itu kalau nggak itu kan akan disedot pakai mobil penyedot itu ya, biaya lagi kan. Kemudian dibuangnya juga menjadi kotoran. Nah ini dijadikan biogas. Sehingga nanti pupuknya itu tidak bau lagi. Ya. Itu tidak bau lagi. Pupuknya tidak bau, gasnya dapat. Nah, prosesnya biasanya lebih dari 14 hari. Ini 14 hari ini biasanya kotoran yang paling bagus itu kotoran sapi. Gitu ya. Kemudian H2 ya. Kemudian penting ya untuk beberapa bakteri karena nanti bakteri itu yang mengolah ya, makanya pada daerah subtropis perlu pemanas juga. Rupanya Clostridium ya untuk memproduksi lagi sebagai produk akhirnya. Nah yang jadi gas tadi adalah yang bisa kita bakar CH4 tadi ya. Bagian itu berbahaya, bisa meledak ya. Cuma dia unsurnya sedikit, yang 70%-nya sekitar 70%-nya adalah CH4 atau gas metan. Nah ini gas metan tadi, metana tadi membentuk bakteri yang sensitif terhadap pH atau kelembapan itu ya. Dalam unsur itu kan ada pH-nya ya, masalah tanahnya, bahannya ya. Dan keasaman, tingkat keasamannya. Nah, kondisi harus agak asam. Jadi pH-nya itu kalau terlalu keasaman kurang dia bisa mati gitu ya. 6,6 sampai 7 ya sekitar 6,5 ya. Tapi ini itu tidak keasamannya ya tidak lebih dari pH 6,2. Nah nitrogen, nitrogennya N itu ya, gas 10%. Dan fosfor 2%. Nah ini kan setiap biomasa berbeda itunya kan. Nah, ini yang idealnya. Kemudian aturan, yang paling bagus ini aturan mas untuk operasi register atau tempat pemrosesan biomasa menjadi gas ya, adalah mempertahankan kondisi konstan suhunya ya, dan input yang cocok. Nah itu ya itu yang setiap daerah berbeda-beda kan. Kamu ternak sapi, di sana ternak kambing, misalnya, sana ternak ayam itu berbeda. Nah, kalau yang bagus itu adalah
sapi gitu yang dengan jumlah yang sama ya menghasilkan proses yang lebih cepat gas yang lebih banyak gas biogas yang didapat. Nah, ini nanti populasi bakterinya ini cocok untuk daerah pH sekian itu ya, dari keasaman. Kemudian ukuran dari digestarnya atau tempat pengolahannya tadi ya. Energi yang dihasilkan ini ya, efisiensinya satu dari tempatnya ya, kemudian HB-nya pemanasan ya, kemudian PB-nya ada volume biogasnya. Di sini beberapa panas dari pembakaran gas metan tadi pergi ke karbon dioksida dalam biogas. Tapi karena dia ini dari bahan alam, ya, jadi dia di atmosfer juga akan mudah diolah, dinetralkan. Kalau efek bersihnya tadi, nggak perlu terlalu detail ini ya, terlalu teknis. Kemudian volume biogasnya, dimana C-nya adalah hasil biogas ya, per unit massa kering per kilogram. Dari seluruh input. M0 adalah input massa keringnya. Nah, kemarin kan udah biogas ada masanya berapa yang dikeringkan ya. Tapi nanti dia masuk ke digester atau tempat pengolahannya, dia harus diaduk ya dengan air yang tadi 90%-nya air. Ini volume cairannya. Kalau di sini nanti dia kan hasil biogasnya tuh kira 0,2 sampai 0,4 meter kubik per kilogram bahan. Kemudian untuk volume cairannya, airnya itu kepadatan dari bahan kubik adalah 50 kg per meter kubik. Untuk volume cairannya. Kemudian volume digesternya, ini kalau kita membuat digesternya ya. Ini mana laju airannya itu PF. Kemudian waktu penyimpanannya dalam meter 8 sampai 20 hari. Nah, jadi sekitar di atas 1 minggu sampai ya 3 minggu gitu ya. Itu tergantung dari bahan apa yang dimasukin. Nah, ini dia contohnya. Ini yang bahan kering dari sapi sekitar 500 kg. Kalau per itu ya sehari itu dapat 35 kg. Dimana yang solidnya itu yang padatnya itu 4,5 kg. Kemudian basahnya isi per basahnya itu adalah 87%. Kemudian beef ini 300 kg, kemudian apa namanya babi tadi ya. Kalau ini di atas sapi ini semacam apa namanya banteng ya. Kemudian sapi, kemudian baru ayam yang kecil gitu ya. Makanya juga lihat. Jadi banteng dengan sapi itu hampir sama gitu ya. Beda ininya. Tapi kalau sapi lebih kecil lagi. Contohnya, suatu digester ya, biomasa dari sekitar 6.000, ini kan peternakan besar nih. Kalau kita juga ada seperti contohnya di apa namanya Sukabumi ya, itu kan ada peternakan sapi untuk apa namanya diambil susunya ya, itu kan kotorannya banyak. Nah itu dijadikan juga. Cuman dia nggak cocok dibawa jauh ya karena tekanan gasnya rendah, jadi dia dipakai hanya oleh orang-orang sekitar situ ya. Nggak bisa jauh-jauh dibawa. Kalau tekanannya rendah ya kalau jauh dia hilang. Apa namanya di dalam selang. Jadi 6.000 sapi. Jadi daya disebutkan digesternya susu waktu ininya diambil yang paling maksimal itu 20 hari ya. Biasanya 20 hari ini ya termasuk ayam tadi ya. Dan efisiensinya pembakarannya ada 60%. Cukup ini ya, tidak terlalu ambisius. Menengah.
Jadi masa padatnya tadi sama ini tadi ya, masa padatnya 0,3 ya, yang babi tadi 0,3 sehari, ya kan? Dikali 6.000 ekor, sehingga dapatnya 1.800 kg per hari limbahnya ya, limbah padat kotorannya lah ya, 1,8 ton sehari. Sudah saya ini kan 1,8 ya, 0,6 tadi juga, ini 0, ya sebentar. Nah, ini 0, ya bukan titik. Kita kembali dari Inggris ya. Nah, ini tadi ya, 0,3 kali 6.000 ya dapatnya 1.800 masa ininya bahan padat. Ini volume cairnya ini kan 1.000 MO per M tadi kan. 1.800 per kilogram per hari dibagi dengan 50 kg per meter tadi kan. Di atasnya. Ya, M, densitas kepadatan bahan kering dan cairan. Dan totalnya tadi 1.800. Jadi ambil rata-rata 0,3 ya per dapatnya 190 dibagi 10, 90 kali 26 ya. 2 gram habis meter kubik per hari. 18 kali 2 ya. 18 kali 2 itu 36 meter kubik. Ini volume cairannya ya, belum gasnya. Nah, dalam kemudian volume digester, PD-nya tadi dikali TF dikali TR-nya 36 tadi ini. Ya, di atas ya, meter kubik per hari. Intinya ambil yang maksimal aja kita 20 hari. Sehingga didapatkan itu punya 720 meter kubik. Volume digesternya ya. Nanti setiap hari diisi selama 20 hari. Ya, sekaligus ya. Nah, volume biogasnya ini tadi 1.800 tadi dikali 0,24 meter kubik didapatkan 430 meter kubik per hari. Jadi ini untuk energi ya, usulnya ya. Sehingga didapatkan nanti 60 kilowatt panas secara kontinu. Nah, itu kalau ininya kan yang namanya kalau binatang itu kan pasti ada ya buang kotornya, tapi besarnya tadi kan itu rata-rata. Tapi ini 6.000 ya, 6.000 ternak, 60 kilo. Nah, kalau kita setarakan ya. Kalau hanya berapa ekor ya, iya, makanya itu rumah tangga. Ini 60 kilo cukup besar. Ini kalau diubah menjadi listrik ya, dapatnya kira-kira 15 kilowatt energi ya. Sama dengan satu generator. 15 kilo. Jadi kalau di rumah pemberi 15 rumah gitu ya. Ini cara kerja digesternya tadi. Untuk yang diatrofis ya, ini tidak perlu pemanasan ya. Jadi nanti dari berkembang biogas dan dari yang sembarangan dulu yang tadi ya yang dibahas sedikit. Jadi untuk rumah tangga di diatrofis. Ya. Ada metode yang paling sederhana. Jadi dari silinder atau logam terbalik seperti drum ya. Jadi minyaknya sekitar, atasnya dibuang. Kemudian biasanya terperangkap di dalam silinder tersebut ya dibalik ya. Gunanya kebanyakan hanya untuk masak dan penerangan. Dibalik, gasnya akan berkurang. Dari sederhana. Balik. Lagi kalau sama sapi tadi itu kita akan waktu proses itu paling cepat. Sampai 20 hari, biasanya 14 hari dia jadi gas dengan masukin. Yang paling ya, kemarin kan juga ada contoh beberapa ya. Nah ini tankingnya tadi tempat penampung
Jadi harus diisi dengan pupuk kandang yang segar gitu ya, yang bercampur air. Ya, jika mungkin dengan bakteri anaerobik dari tumpukan atau bed sebelumnya yang sudah jadi gitu ya. Kalau nggak, kalau awalnya tentu belum ada punya. Makanya tadi kenapa tidak boleh sampai 100% habis ya. 30% supaya nanti dia lebih cepat memproses bakterinya tadi ya. Tadi seperti kata bakteri tadi untuk menjadikan gas dari pupuk segar yang masuk yang baru. Nah, kalau dari awal baru kita kan belum ada. Iya, itu tunggu diaduk, kemudian ditunggu satu hari. Jadi biasanya kalau kita sediakan ditumpukan sendiri yang anaerobiknya yang diambil dari digester yang ada, kemudian kita bikin yang baru, habis 100% ditambahkan, ini tidak dijamin gitu ya, tidak dijamin. Yang lebih baik itu adalah berkesinambungan tadi. Jadi sekali berapa hari ditambah, sekali berapa hari ditambah. Jangan sampai gasnya habis dulu baru ditambah. Karena nanti dia kotorannya itu akan keluar di ujungnya ya, kita pupuk nanti. Ini masih pupuk basah ya, karena dia cair. Ini yang lebih modern lagi. Ini yang banyak itu dari India sama Cina ya, yang banyak. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Kita tutup dulu ini di sini ya. Nanti kita sholat maghrib. Dan yang lebih maju lagi pembuatannya sistem gas gobar dari India. Ini gobar berarti dia kotoran sapi, karena di India itu banyak ya. Sapi itu di India malah ada agama di India itu yang memuliakan sapi gitu ya. Ini kotorannya banyak sehingga bisa dipergunakan. Karena gobar itu dalam artinya sapi gitu ya. Sistem biogas dari kotoran sapi. Jadi sistemnya seperti ini. Ada di bawahnya itu dipisah ya, di split pakai pemisah. Sini ya. Tempat ini sumber yang baru masuk gitu ya. Dari ini yang kotoran sapi yang dicampur air, diaduk gitu ya, masuk. Ini yang bagian bawahnya. Kemudian di sini dibuat seperti tangki tadi yang terbalik gitu ya. Nah, ini sistem mengambang nih. Jadi kalau ininya cara turun, ini akan turun ya, naik dia akan naik. Teman ini batas air ya, sehingga gasnya di sini. Kemudian kotorannya akan lari ke sini ya, akan keluar. Nah ini yang suplai gasnya. Mirip juga dengan tadi ya, cuman sini dia dibagi dua. Ya. Tadi kan kalau yang sistem paling sederhana itu hanya satu ya. Nah ini kotorannya harus kita ini ya, kita ambil, kalau lama penuh dia. Nah ini sistem pembuangannya nggak ada. Untuk memasukkannya pun ini harus dibuka ya di atasnya ya, nah, sistemnya buka. Ini kan tidak. Ya. Nah, jadi dia untuk pembongkaran secara keseluruhan ini sangat ini ya, sangat jarang dibandingkan dengan sistem yang tadi. Karena nanti keluarannya nanti ampasnya ya, yang tidak jadi gas itu kan dia jadi kotoran. Nah ini jadi pupuk cair tapi ya, karena masih campur air. Nah, itu kan kalau pupuk cair ya bisa langsung diberikan ke tanaman yang tidak merusak tanaman lagi. Tapi kalau yang ini yang langsung, walaupun kita cairan juga, ini masih gas metannya masih banyak di sini. Ini kalau dimasukin ke tanaman bisa mati malah tanaman. Bakar deh ada daunnya. Nah, ini makanya
gas metannya diambil untuk keperluan energinya, ini jadi pupuk cair yang organik ya. Nah, ini juga kandang juga sebenarnya, itu masih ada gas metannya. Makanya kalau petani-petani di Indonesia biasanya ditaruh aja di luar gitu ya. Tapi kita tidak dapat apa-apa, memang pupuknya nanti bisa, cuma itu dibolak-balik gitu ya. Karena yang di bawah kan belum hilang gasnya, di atas hilang. Nah, di sini tidak, kita hanya dapat pupuk karena dia ngarahkan pupuk saja. Kalau langsung dipergunakan yang dari umpamanya hanya berupa saat dari ternak itu membuang kotorannya dipergunakan, itu akan merusak tanaman malah, bukan jadi pupuk. Karena masih ada gas metannya. Makanya perlu di udara terbuka. Nah kalau ini tidak, ambil gasnya, ini baru dibuang. Ini sistem gas gobar dari India. Nah, gobar itu katanya bahasa Indianya itu sapi. Di sini beberapa ininya nanti ada indikator ketinggian ya, nanti ada indikator ketinggian. Oh, baru perlu ditambahkan, ini kan perlu ditambah. Jadi tidak perlu tadi, tidak perlu harus sampai habis ya. Kalau habis ini butuh waktu lagi. Jadi dalam sehari, dalam beberapa hari ini ditambah. Sehingga ketinggian ini relatif tetap. Dan dia akan cepat diproses karena bakteri dalamnya itu masih banyak gitu ya. Nah, yang keluar dengan yang ini masuk tambah, ini turun tambah, turun lagi tambah lagi. Sehingga dia pasti akan keluar di sini. Sehingga gasnya akan continue gitu ya, continue gasnya. Asal ya sumbernya tadi ini juga memadai gitu kan, memadai. Nah, ini yang paling penting dalam biogas karena tuh dia bahannya kan bahan padat tadi yang dicairkan gitu ya, sehingga perlu pemeriksaan, terutama nanti pipanya ya, penyaluran gasnya, kemudian pipa pemasukan dan pengeluarannya. Karena banyak dari bahan-bahan biogas yang kotoran yang dihancurkan tadi ini tidak semuanya diurai menjadi gas. Nah, karena namanya makanan ternak kan macam-macam ya yang dimakan. Ada yang bisa diurai, ada yang tidak, ada yang bisa jadi pupuk, ada juga yang tidak. Nah ini yang bagian-bagian yang tidak bisa dicerna tersebut, nah itu yang nanti yang dibuang. Kalau tidak dia akan menutup pipa, apakah pipa pemasukan atau pipa pembuangan atau nanti pipa gasnya. Ya. Ada 3 pipa ya, ini pipa input, pipa output, pembuangan setelah sisa yang tidak bisa diurai oleh bakteri tadi, ini gas yang berupa gas. Sistemnya ngambang ya. Jadi kalau ininya banyak dia akan ke atas, kalau dia gas itu dia turun nih. Nah, dia kalau turun harus ditambah. Nah, dia akan dorong lagi ke atas kan. Seperti itu dia. Ini yang perlu, sehingga nanti kalau ini tidak rutin diperiksa itu nanti malah nanti akan bisa kegagalan dari digester ya. Gasnya kok sedikit gitu, padahal ini masih banyak. Nah, karena ini tersumbat gitu ya. Kemudian digester Cina ya. Ini dibuat untuk sekelompok ya rumah tangga yang berdekatan di desa. Ya tentu saja yang mempunyai penghasilan apanya ya sumber kotoran ternaknya ada. Apakah tadi dari sapi, apakah dari kalau Cina mungkin babi dia banyak ya. Untuk India itu sapi sama kerbau gitu ya. Kalau di Cina itu dia lebih banyak ke babi ya, babi. Nah, ini karena penduduknya banyak ya, dari dia itu di biogas yang model Cina ini, nah ini banyak sampai beberapa juta digester atau tempat pengolahan biogas tadi sudah dipasang. Teman satu digester itu hanya dipergunakan untuk beberapa orang, kelompok rumah tangga ya. Terutama ini untuk penerangan dan masak ya biasanya. Sebentar ya, sebentar.
Ini mirip dengan India tadi sebenarnya, dari beton juga, cuma bagian atasnya ya jauh lebih murah ya, cuma gas mengambang tadi dari logam daripada India tadi. Jadi dia di dalam tanah semuanya ini ya, tangkinya. Dia tadi kan hanya tempat cairannya saja bawah tanah, ini seperti apa tadi apa namanya drum ya, dibalik terbuka. Nah dia ini tuh di sini ini tertutup ini ya. Ya sama, cuman dia tidak ada pemisah ininya, langsung cairannya nanti akan keluar bagian sini. Nah cuman kalau yang bagian tertutup ini kan kalau ada masalah ini akan agak repot gitu ya, harus dibongkar kan. Kalau ada pomanya ya, dia tersumbat apa itu bongkar, ini lebih mudah untuk membongkarnya dari dulunya. Dan kalau di sini dia ini kan lebih aman ini ya, lebih aman dari gangguan. Ya. Kalau dari maintenance ini agak lebih repot. Nah ini sama, masuk bahan material di sini, nah, ini pipa gas keluarnya ya. Ini yang bisa dibuka nih. Jadi kalau ada masalah, tanah ini buka dulu. Di prinsip kerjanya hampir sama, cuman di sini tidak ada separasi pembatas, ya. Jadi langsung keluar. Hanya kan aerobik tadi yang tidak terlalu memerlukan oksigen ya. Biasanya dari beton ya, batu bata. Kemudian kalau yang dari industri itu skala besar ya, biasanya yang lebih besar. Biasanya itu adalah peternakan. Kalau yang ini tadi kan biasanya peternak pribadi ya, pribadi. Ini sapi atau kerbau, kalau di Cina mungkin apa namanya babi gitu ya. Kalau ada juga ayam gitu ya, ayam lebih lama cuma proses itunya dia. Nah industri tentu dia yang mempunyai yang seperti tadi, yang mempunyai umpamanya dia 6.000 ekor babi gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin orang perorangan itu, perlu orang yang mau ngasih makan, mengumpulkan kotorannya kan, nah, itu industri. Nah, ini biasanya dipergunakannya ya sebenarnya dia kalau dia tidak buat apa namanya peternakan sapi gitu ya, sapi susunya diambil atau sapi daging ya sama aja ya, itu dia kan kotorannya itu kan menjadi limbah kan kalau nggak diproses. Nah, dia lebih cenderungnya ke situ sebenarnya, limbahnya dari situ dia dapat energi gitu ya. Kalau hanya proses limbah saja itu kan agak susah, kan dia itunya ribuan itu ya ternaknya, dia perlu limbahnya diolah. Nah diolahnya dia bukan hanya membutuhkan biaya saja, dia malah menghasilkan energi. Dia dapat tambahan energi dari gas tersebut ya. Ini kalau di daerah subtropis ya, ini di daerah subtropis ini perlu pemanas. Nanti saya lihatin sedikit videonya nanti yang industri ini ya. Sama yang lokal atau yang pribadi. Jadi perlu pemanas. Bahan tangkinya yang ini diaduk ya, diaduk terus ya. Masuk di sini digesternya yang bakterinya itu ya. Nah, ini akan masukkan gas. Nah, sebagian dia gas yang tadi digunakan untuk pemanas. Kalau di daerah subtropis, kalau di daerah tropis itu nggak diperlukan. Karena suhunya, kecuali kita mau mencapai suhu 55 lagi ya, supaya ininya lebih cepat prosesnya, lebih besar hasilnya ya. Nah, perlu. Karena suhu alam itu kan di daerah tropis pun paling 30 derajat gitu ya. Padahal di yang kalau yang lebih cepat itu dia 55 derajat Celcius, berarti panas. Kita dipanaskan dulu, dan dihasilkan nanti baru diambil. Jadi sebagiannya sama dengan pembangkit energi fosil ya, jadi seperti terutama apa namanya batu bara atau apa lagi, jadi perlu pemanas. Jadi dari energi dia sebagian digunakan untuk pemanas, baru sisanya
menjadikan energi. Nah, ini yang sisanya baru dia digunakan. Ini outputnya sisa ya. Selisih antara gas yang dihasilkan dengan gas yang dipakai. Ini output. Nah, sebagian dipakai untuk memanaskan digestarnya supaya apa? Suhunya itu mencapai yang diinginkan maksimal tadi 55 derajat kira-kira. Tapi kalau ini normal di daerah tropis, nah, ini tidak diperlukan. Cuman dia ini lebih lama prosesnya ya. Sampai 20 hari, 14 sampai 20 hari. Ini dia digester, ya, kecepatan laju digester ya dengan cara pemanasan. Heater ya. Ini di daerah subtropis. Kalau di daerah subtropis ya walaupun tanpa ini ya tetap ya. Ini contohnya di Denmark ya. Jadi dia memproses sekitar 120 ton per hari dari bubur pupuk kandang yang sudah ini 120 tonnya sudah ini ya sudah jadi bubur ya dari peternakan yang ditambahkan sekitar 35 ton per hari dari bahan organik lainnya termasuk limbah pemotongan hewan, limbah industri lemak dan sebagainya ya dari pemotongan juga dan dari kotoran juga tambahkan setiap harinya ukurannya ya besar yang menghasilkan sampai 10.000 meter kubik ya biogas per hari. Nah, yang untuk menghasilkan 35 ton ini kan per hari ini kan banyak gitu ya. Jadi dia tidak satu tempat biasanya yang dikumpulkan. Tapi yang berdekatan tidak terlalu jauh ya. Nah, kalau di negara Eropa dan Amerika Utara itu sama Australia itu peternakannya itu ya itunya ratusan sampai ribuan ya satu orang ya. Tidak seperti kita, peternak kita yang hanya beberapa ekor, kecuali kambing ya itu mungkin ada puluhan ekor. Tapi kalau sapi, kerbau, kuda itu ya itu dia kalau di kita tuh sedikit ya. Kalau di negara itu memang ratusan sampai ribuan sehingga bisa dikumpulkan ya, yang berdekatan. Padangnya berdekatan. Jadi dari bubur baku tadi ya sekitar 20 meter kubik. Ya. Yang 35 ton tadi. Nah, kita kalau dikubikan ini 20 meter kubik ya. Dari produk yang dicenak kembali ya di truk untuk peternakan digunakan sebagai pupuk. Nah, jadi outputnya dapat pupuk lagi, masuk lagi peternakan. Ya. Kemudian biomasa tadi ada campurannya ya. Campuran tadi karena dia macam-macam sumber tadi kan. Dari limbah industri, dari kotoran ternak ya, bahan organik lainnya. Nah, itu masukin ya ke 2 tangki ya. Nah, ukurannya 2 tangki ini. 2 tangki ukuran. Baja atau dari logam lah ya. Ini karena dia dari itu ya harus dipompa kan, kayak pompa itu apa air minum itu ya, nah, pompa. Nah ini dia sistem computerized ya kan, ukuran besar ya, karena nanti kekentalannya ini diaduknya harus terkontrol, suhunya juga ini kan sekitar tadi kan 55 ya 53 ini. Termofilik tadi ya, yang menghasilkan prosesnya paling cepat. Nah, ini kan pasti pakai pemanas. Tidak ada suhu di luar itu sampai 50-an derajat itu. Ada suhu waktu tertentu saja mungkin ada ya. Pada saat musim panas gitu. Nah, ini berarti perlu pemanas tadi, makanya tidak ada pemanasnya ya. Nah, tujuannya apa? Supaya prosesnya lebih cepat, dapat gasnya lebih cepat. Dan dihasilkannya lebih kan. Tadi naik 5 derajat Celcius tadi kan dia 2 kali lipat ya. Dan 1 kubik tadi naik 5 derajat jadi 2 meter kubik dan seterusnya. Dari yang kapasitas 10.000 tadi sekitar 80%-nya ya akan dilewatkan ya melalui
dari biogasnya air tekanan ya untuk menghilangkan karbon dioksidanya supaya ini kan ukurannya besar ya, tidak mencemari ya, dan jejak H2S yang bau tadi. Nah, air bertekanan, nah kemudian dia karbon dioksidanya yang tadi kalau merusak lingkungan ya, walaupun dia ini alami ya teman, kalau skalanya besar, nah itu juga daerah sekitar situ akan terkontaminasi gitu ya. Tapi kalau dia dibandingkan dengan jumlah yang sama dengan bahan fosil, itu fosil benar-benar susah untuk diurai sama atmosfer. Kalau masih bisa, teman skalanya besar, makanya dia ditekan lagi, baru dihilang dia apa. Kemudian masalah bau nih H2S itu ya, supaya hilang. Setelah itu, nah melalui air yang bertekanan, scrubber, menghilangkan karbon dioksida dan jejak dari H2S bau. Ini adalah karbon dioksida ini yang merusak ozon itu ya. Cuman dia kalau dia berimbang di alam itu dia secara alami bisa diurai. Tapi karena dia skala besar, nah itu nanti kan di daerah itunya kan hanya daerah sekitar situ. Sehingga nanti daerah sekitar situ yang tercemar. Kalau daerah yang makin luas itu bisa dibuang. Nah, baru dia dipindahkan ke suatu listrik ya, tabungan panas pembangkit CHP. Combine pressure ya, high pressure. Combined high pressure gitu ya, CHP itu. Jadi semacam pembangkit kuat ya, cuman bahan bakarnya campuran. Nah, kemudian sebagiannya ya masuk lagi ke digester ya, yang memerlukan panas tadi. Kemudian payback time-nya ini masalah ekonomi ya, kembali modal nih ya. Untuk kembali modalnya ada sistem ini berdasarkan hasil penjualan gasnya ya dan listrik tadi, itu sekitar 10 tahun udah kembali modal. Cukup bagus dan tidak merusak lingkungan gitu ya. Nah, asal peternakannya juga berjalan lancar ya, karena sumbernya kan sebagian besar dari peternakan, bahan bakarnya. Nah, ini jadi H2S tadi ya, hidrogen sulfide ya, karena gasnya tidak berwarna dan beracun. Nah ini makanya harus tidak boleh langsung. Karena dari biogas itu bukan hanya bahan bakar yang bisa dibakar saja yang dihasilkan ya, dan bau juga dia, seperti telur busuk. Nah ini karena dia dari aktivis biologis kan, makhluk hidup kan yang mengolahnya, dari pengurainya tadi, tanpa oksigen ya. Nah, ini dia perlu disaring ya di sininya oleh air bertekanan sehingga menghilangkan karbon dioksida dan H2S. H2S itu juga ada unsur racunnya itu ya, karbon dioksida itu merusak lingkungan dan juga manusia ya, bahaya bagi manusia. Kemudian ini masuk limbah dan residu, jadi hasil-hasil dari suatu proses apakah industri atau rumah tangga gitu ya. Jadi ada sisa-sisanya yang tadinya menjadi limbah, nah ini bisa dipergunakan. Limbah dari residu dari aktivitas manusia apa saja itu ya, aktivitas manusia. Sebenarnya adalah yang selama ini adalah biaya, tapi dia sebenarnya bisa menjadi masalah sumber pendapatan ya kalau diolah. Terutama sebetulnya dari hutanan ya, pabrik kayu, tanaman dipanen ya, seperti kalau kita jerami dari potongan ini ya, tanaman pangan lah ya, dari potong hewan dan pengolahan makanan. Kemudian di perkotaan sampah ya, dan rumah tangga termasuk limbah ya. Nah di Jakarta sudah ada, Jakarta dan Surabaya ya, sudah ada sampah itu diolah. Nah, cuman lebih bagus hasilnya di Surabaya karena di Jakarta dia sampahnya dicampur, tidak dipisah. Nah, kalau kamu lihat itu di Jepang itu sampah itu dipisah dari rumah tangga. Dan pengambilannya pun hari ini sampah plastik, besok sampah dari kertas. Itu bukan tiap hari, ada beberapa hari gitu ya. Jadi dia kemudian ini sampah organik, ini sampah organik. Ini dari kaca, ini dari plastik, dari seng gitu ya, dari pokoknya kaleng-kaleng gitu ya, itu dia dipisah. Nah, jadi yang aku dipisah sehingga di tempat penampungan sampah sudah terpisah. Kalau di Indonesia kan di tong sampah kita itu campur aduk aja kan,
Jadi dibawa ke sampah, dicampur aduk, nah, sehingga di tempat pembuangan sampah di Bandar Gebang itu di Jakarta itu intinya ada itu pembangkit listrik tenaga sampah ya. Nah itu ada angkatan di atas kami yang mengadakan TA-nya itu kebetulan saya tuh begini itu. Nah itu syarat seperti itu. Jadi dengan luas yang sama itu lama kelamaan gasnya itu berkurang. Kenapa? Karena tadi, nah seperti yang kita olah tadi, sampah organik itu tidak semuanya menjadi gas, ada jadi ampas kan. Ada juga, apalagi yang tidak apa namanya, yang tidak dipisah, sehingga dia seperti dari kaleng, dari segala macam, itu kan nggak dari batu atau dari besi gitu ya, itu kan nggak bakalan hancur. Nah, sehingga volumenya tidak habis kan volumenya, sehingga volumenya tambah lagi. Volume yang tetap gasnya berkurang. Kenapa? Sebagian besar tidak bisa jadi gas. Yang bisa menjadi gas itu kan bahan-bahan organik gitu ya, bahan-bahan yang bisa diolah seperti tadi makanan dari hasil hutan, hasil kayu, gitu ya, hasil panen gitu ya, hasil hewan itu bisa. Tapi kalau umpamanya kaleng, kemudian bahan plastik, kayu-kayu keras itu sama. Kalau yang bisa besi itu nggak bisa. Nah, itu kalau kita dicampur sehingga hasil gasnya itu dari tahun ke tahun menurun terus karena dia gas ya. Ini juga dipisah seperti tadi ini. Nah, karena dia macam-macam tuh. Ada yang racun nanti. Nah, dipisah dulu. Nah, yang gas yang bisa diolah, kalau langsung diolah semua gasnya nanti pembuangan pembakarannya nanti akan mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan dan racun bisa meracuni masyarakat. Ini besar ya. Di sini memakai energi limbah tersebut terutama dari biomasa ya. Tetapi kalau dia hanya diambil untuk dari segi listriknya saja, bukan biaya pemrosesan limbah tadi yang tadi limbah dianggap itu biaya, sekarang kalau nggak dimasukkan hanya murni pokoknya sampah ini itu dia masih belum ekonomis dibandingkan bahan fosil ya. Sehingga harga listrik per KW-nya itu per KWH ya itu lebih mahal. Sehingga kalau dijual ke TPN itu agak susah. Nah, ini dia perlu penyaringan. Nah, kalau di Jepang seperti itu, walaupun setiap kota itu kalau dia prefektur saya, itu provinsi lah ya, berbeda aturannya ada sangat ketat gitu ya. Ada yang memang kertas ya kertas gitu ya. Kalau yang bisa diurai, yang plastik itu sendiri. Ada juga yang bahan makanan ya, dari makanan. Nah, kalau seperti itu lebih mudah. Sehingga nanti yang dari biomasa itu akan menjadi gasnya akan jadi lebih banyak. Dan ampasnya itu pupuknya bisa langsung digunakan. Tapi kalau dia bercampur dengan bahan lain itu nggak bisa jadi pupuk, belum harus disortir lagi kan. Namanya ada kaleng segala macam, yang biomasanya sudah jadi pupuk ya, pupuk organik. Tapi campur dengan plastik, yang nggak hancur kan, campur dengan besi, campur dengan kaleng, campur dengan bahan-bahan lainnya gitu kan, nah, itu kan nggak bisa pupuk langsung. Tapi kalau sumbernya sudah dipisah, ya udah, yang dimasukkan ke bak penampungan itu adalah bahan-bahan organik yang emang bisa dia terurai. Nah, kalau diterurai dia akan jadi gas. Nah, caranya hanya sederhana, ditaruh aja di lapangan, ditutup pakai plastik. Kemudian itu disedot oleh pipa. Setelah tentu sekian beberapa waktu ya, sekitar 20 hari sampai 30 hari, itu menjadi gas itu. Cuman gasnya itu kan campur macam-macam. Nah, itu yang tadi perlu disortir. Nah, sekarang alatnya itu ada. Makanya jadi agak mahal pembangkit limbah. Ada tempat yang ada limbah padat, limbah pasir ya, yang kotoran limbah. Gitu. Nah, ada material logam, ada kaca, ada plastik ya, tidak bukan biomasa, campur aduk. Nah, kalau beberapa negara maju itu sudah dipisah, sehingga dia, nah yang biomasa saja itu yang dibawa ke tempat untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Yang lainnya ya bisa di-recycle atau dihancurkan. Seperti kalau logam itu bisa di-recycle dan plastik bisa di-recycle. Kalau kaca saya nggak tahu ya bisa nggak di-recycle. Nah ini kan nggak ulangnya plastik. Nah yang lainnya bisa jadi biomasa. Nah itu yang kita kalau di Surabaya dipisah.
walaupun secara manual ya manusia ya bisa. Nanti hasilnya itu mana yang bisa di recycle, mana yang bisa dikembali seperti plastik. Nah, karena ada beberapa negara maju itu, salah satunya Australia itu di Jakarta gitu ya. Bahan-bahan plastik itu yang dibuang itu sama yang diambil oleh pemulung itu diolah lagi jadi tas, itu jadi apa namanya dompet segala macam ya, bisa didaur lagi digunakan. Tidak merusak lingkungan jadinya kan, bisa digunakan kembali. Nah, yang biomasanya tadi baru dia dijadikan untuk pakai listrik tenaga sampah. Nah, ini baru dijadikan bisa dipergunakan. Ini dia di TPA tadi, tempat pembuangan akhir sampah ya. Nah, biasanya dibuat ke dalam lubang besar ya, masukin. Semakin besar adalah bahan biologis tadi ya, tutup secara anaerobik. Nah, prosesnya lebih lambat daripada menggunakan digester, karena digester kan dijadikan cair ya. Jadi hanya lembah padatnya saja ditaruh dalam lubang, ditutup. Dia juga jadi gas, cuman prosesnya lebih lama karena bakterinya lebih ini ya, lebih susah mengurai yang keras daripada yang cair kan. Cair lebih cepat. Cair sampai paling maksimal 20 hari. 3 minggu udah bisa. Kalau ini dia bisa sampai di atas 20 hari. Gas masih tanah berkurang ya. Nanti dia setelah berbulan-bulan ini mirip dia dengan gas tadi. Nah, kalau tidak dikumpulan nanti ada kebocoran kan, maka disedot. Nah, disedot. Cuman yang disedot itu kan dia bukan hanya yang bisa dijadikan gas untuk pembakaran ya. Ada juga yang jadi gas kalau dibakar jadi racun seperti H2S, seperti karbon dioksida itu harus dipisah dulu. Baru nanti dia dimasukin ke air biasanya ya, supaya cair, supaya tidak merusak lingkungan, baru dipisah. Yang jadi gas tadi kemudian menjadi tenaga listrik pemanasnya, kemudian sisanya ampasnya menjadi pupuk organik. Ini dapat 2. Cuma dapat lagi nih kan, cuma hanya 2 gas-gas yang tidak diinginkan seperti karbon dioksida, H2S gitu ya. Itu yang harus diproses sendiri. Kalau yang gas seperti gas metan tadi itu bisa jadi pemanas, gas untuk pemanas. Sedangkan ampasnya sampahnya bisa jadi pupuk. Sedangkan gas-gas yang racun, nah itu harus disaring. Hanya harus tertutup ya. Dan kita sedot, dan sedot. Jadi ini berbeda setiap negara. Ada beberapa negara yang memerlukan capture atau yang menangkap minimal 1% dari gas metan tadi TPA untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi dia tidak langsung terbuka aja diambil. Nah yang diambil ini kan bisa dijadikan bahan bakar, tidak dibuang. Nah kalau dia terbuka saja itu kan gas metannya 100% terbuang ke udara, walaupun tidak secara langsung, secara keseluruhan ya, bertahap. Nah, kalau di sini kan diambil. Baru sisanya tadi bisa. Jadi lingkungan bisa mengolahnya. Jadi untuk efek rumah kaca tadi ya biasanya dengan menangkap ya, memakai gas tadi pada industri terdekat yang paling mudah itu adalah untuk memakai listrik. Jadi kita pengolahan sampahnya lebih bersih, udara ininya dapat energi dan dapat pupuk gitu ya. Cuman kalau listriknya masih lebih mahal katanya ya. Tapi kalau dimasukin biaya-biaya tadi ke sana, itu bisa lebih murah. Tadi harus keluar biaya kan untuk olah sampah, ini dapat listrik. Tapi kalau hanya dihitung listriknya saja, itu dia lebih mahal. Ini yang namanya tempat pembuangan sampah itu kan ada batasnya nanti kalau dia nggak diolah, ya, lama-lama ya, seluas satu lama-lama numpuk kan, lama-lama numpuk. Nah ini dia. Makanya beberapa tempat mewajibkan rumah tangga memisahkan ya bahan biologis yang dapat diolah ke TPA, bisa potongan sisa makanan dikumpulkan secara terpisah. Itu saya bilang tadi, seperti di Jepang dia sudah seperti itu. Hari Senin itu sampah apa gitu ya. Hari Rabu sampah apa. Dia tidak tiap hari sih, tapi bisa 3 kali atau 4 kali seminggu. Hari Kamis sampah jenis apa gitu ya. Tidak di itu
Nah, cuman penumpukannya seperti di Kota Padang dulu tuh. Kota Padang tuh gitu. Setelah bisa itu masyarakat menaruh kata-kata plastik di pinggir jalan. Jadi sebelum subuh truk pengangkut sampah tuh ngambil. Jadi setelah subuh tuh sampah udah bersih. Cuman ya itu tadi nggak dipisah seperti Jepang, semua sampah dicampur aduk satu pun aduk semua gitu ya. Cuman nanti di tempat penampungannya juga udah campur aduk. Ada sampah non organik, ada non agi, ada kaca, ada beling, ada semua apa namanya besi, apa kaleng gitu ya. Nah kalau di Jepang tidak, memang di sistem itunya sangat mirip dengan sistem di Kota Padang itu. Nah saya sana dulu ya. Cuman di Jepang dia lebih maju lagi. Masing-masing sampah itu dipisah. Harinya ditentukan. Hari ini berarti sampah kertas sama kertas apa gitu kan. Itu pun dipisah ya plastiknya. Yang kertas ini yang ini lain lagi. Besok kertas sampah apa? Beda. Jadi sehingga truknya itu menaruh pada tempat yang sama. Jadi sampahnya udah menjadi seragam. Ini yang nabati dan biodiesel ya. Dari biomasa juga, dari biji-bijian ya. Ini sudah banyak digunakan karena masalah lingkungan lagi ya. Dan kemudian juga fosil itu yang lama-lama ya masih habis. Karena dari bahan nabati itu bisa menghasilkan minyak yang dipergunakan untuk mesin. Gitu ya. Nah, kalau kita kan biodiesel dari kelapa sawit ya, Indonesia terkenal itu. Nah, kalau kita yang komersil yang ada di SPBU itu baru B30 ya, itu 30% sawitnya, 70% diesel diesel asli gitu ya. Nanti bisa sampai 100% itu sudah ada. Kalau biofuel itu sudah banyak. Ya. Di Indonesia kan sumbernya ada ya, terbatas, itu kita lebih banyak ke biodiesel. Di Brasil sebilang itu, Amerika Latin itu biofuel berganti bensin. Di Eropa, dia dari biji-bijian. Karena dia sawitnya nggak ada ya, karena di sana kan 2 musim. Kalau sawit itu di musim musim dingin mati dia. Jadi minyakan itu ya. Sehingga dia lawan sawit ya kalah dia, makanya dia Indonesia sering di ini kan. Nah, di Indonesia juga ada, kebetulan negara pantai ini ada kopra, ini kopra bisa juga. Tapi banyak ya, di Afrika ada, di Amerika Latin ada, apalagi di Asia Tenggara ya, ini bisa dipergunakan. Kemudian berhubungan di minyak zaitun gitu ya. Kemudian daun-daunan, kita ada serai gitu ya, bisa. Minyak itu bisa jadi energi. Kemudian dari getah, kalau karet itu latex ya, bisa. Kemudian ada lagi minyak pohon sia, Genesis ya, coba itu ya. Jadi dia getahnya yang diambil. Kemudian oleh pabrik dari panen biomasa, hasil dari biomasa. Nah, minyak lautnya diambil dari tanaman biomasa yang kering, ya. Pentin, tamar, itu pinus, tidak ambil. Jadi minyak nabati namanya. Nah, ini bisa digunakan secara langsung, biodiesel ya. Nah, tapi nanti ada masalah kalau tidak ada modifikasi ya, masalah kekentalannya. Nah, kalau minyak itu, terutama pada daerah-daerah pegunungan nanti itu kan bisa kental ya, bisa kental kalau dingin. Itu yang ininya, makanya itu harus diolah lagi. Nah, makanya kalau diesel yang 30% itu udah aman itu ya. Tapi kalau yang 100% dari bahan nabati itu selama itu tadi kekentalan itu dia ada endapan ya. Walaupun dia tidak berbahaya seperti fosil. Dan bau dia nanti ya, baunya itu wangi malah. Jadi dia bisa diatasi dengan mereaksikan minyak nabati dan biasa dengan etanol, alkohol ya, keluar dari alkohol bentuk seperti setara ester ya. Itu tidak perlu diolah lagi ya, tidak bisa langsung. Bisa jadi minyak. Ester disebut biodiesel. Ya. Ini dia memerlukan katalis atau perantara apa ya? Itu perantara katalis itu ya perantara dia tidak ikut larut ya. Jadi dia yang mengubah itu dia sendiri tetap. Itu namanya katalis. Jadi bahasa kimia ya.
itu bisa langsung jadi griselol, jadi alkohol. Alkohol bisa. Ini terangan doang ya. Udah. Kemudian biodiesel juga bisa terbuat dari limbah minyak ya. Kemudian dari hasil seperti dari percikan itu kan banyak dia yang penggorengan minyak jelantah ya. Nah, itu bisa ambil. Daripada jadi limbah kan itu bisa, tapi diproses lagi. Itu saya. Nah, ini juga kalau hasil pembakaran buang knalpot kalau fosil itu kan bau gitu ya. Nah, kalau biodiesel nanti dia malah seperti bau masakan. Kalau yang dari jagung itu popcorn gitu ya, wangi, tidak merusak kan, malah wangi. Kalau fosil tidak kan, bau. Dan itu dia karbon dioksidanya bisa diolah sama udara. Kalau fosil tidak. Nah, kemudian ini aspek sosial ya. Sosial ini masih ada aspek sosial lingkungannya. Akan lebih ini ya. Cuman dari satu sisi dia energi itu kadang bertabakan dengan pertanian, nah, sama-sama dari biomasa. Ya. Dari satu sisi kita perlu energi, dari satu sisi kita perlu juga untuk bahan pangan, sehingga ini harus diatur. Tidak bisa semua energi atau pangan semua. Kalau pangan semua, energi kita kurang. Energi semua, pangan yang kurang. Ini harus diatur sehingga akan berkelanjutan secara ekologis ya, secara lingkungan. Dua-duanya dapat. Tidak boleh mengorbankan salah satu sisi. Tidak boleh mengorbankan pertumbuhan makanan karena manusia bertambah terus ya jumlah. Satu tahun tidak ada yang berkurang. Paling di beberapa negara ya, tapi secara global itu ya negara ada yang kelebihan. Ada beberapa negara yang kekurangan. Jadi anak sehingga negara berkembang akan karena negara maju itu petaninya disubsidi. Orang kaya malah di negara maju itu petani itu bukan miskin kayak di wilayah kita. Petaninya itu ratusan hektar, bisa ribuan hektar ya orang. Pakai mesin. Ini dia itu tadi ada ekstensif, pertanian yang menggunakan lahan. Kecuali lahan-lahan kritis yang bisa dipakai. Kalau pertanian nggak bisa, itu berarti dia bisa. Yang nggak boleh saling merugikan ya pertentangan karena dua-duanya sumbernya sama biomasa ya kan ada yang diperlukan untuk makanan dan juga diperlukan untuk apa namanya energi dengan banyaknya yang dari biomasa tadi nanti akan mengurangi nanti penggunaan fosil sehingga fosil-fosil itu tidak perlu ditambang kalau perlu ditambang lebih dikurangi gitu ya yang kita di pangan ditambahkan ini yang karena bertabrakan kalau menggunakan biomasa karena lahannya sama kan ya, kalau dampak rumah gas itu udah ya dia akan lebih karbon yang diserap itu lebih mudah ya sehingga yang di ini yang tadinya menjadi karbon yang susah diolah dia masih tersimpan nah kan yang di tanaman itu akan lebih bersih jadi langsung dari tanaman tadi akan jatuh ya akan jadi menghapus nanti gas rumah kaca mengurangi lah ya yang gas terlalu untuk aku jempol. Ini perbandingan skema karbon ya. Karena konvensional kan kalau dengan campur dengan yang dilakukan tadi ada yang turun. Tapi pada satu saat juga produksi kayu juga akan banyak yang terpotong. Dan biomasa dapat menyerap ya karbon dan mengganti bahan bakar fosil.
karbon dioksida tadi bisa diserap, sehingga fosil tadi penambangannya akan lebih berkurang. Yang digunakan sebagai energi biomasan nanti tambah ya, offset dari karbon, karena bahan fosil gantinya tetap digunakan tidak ditambang ya, atau yang ditambangnya lebih sedikit. Karena untuk menghabiskan 100% itu susah. Menguranginya sekarang masih kesulitan ya kita. Pertama itu negara besar, di Amerika itu karena butuh energi besar ya, untuk Kyoto itu masih belum mau. Seperti China, India, ya, energi besar. Kalau fosilnya diganti itu susah. Jadi internal dengan eksternal biofuel transportasi. Jika kita dari biodiesel tadi ya dan bio, intensif pajak. Nah sekarang orang lebih bergerak ke arah mesin kendaraan itu kendaraan ini ya, kendaraan listrik. Nah, tapi itu harus diimbangi juga dengan pembangkit listriknya. Mobil motornya listrik, tetapi pembangkit listriknya bahan bakar fosil ya sama aja. Hanya memindahkan aja itu di mobilnya jadi listrik, tetapi nanti pembangkitnya harus tambah kan, semakin banyak orang menggunakan listrik. Nah, itu yang harus diimbangi. Jadi mobil motor diubah dari bahan bakar fosil menjadi listrik, tapi pembangkit listrik juga harus diubah dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Gitu ya. Kalau tidak ya sama aja, hanya memindahkan aja dari jalanan ke pembangkit. Nah, ini program etanol di Brazil ya, contoh yang paling terkenal, yang besar. Ya. Menggunakan biofuel, seperti saya bilang tadi, ada dulu ya, bahwa dia menggunakan dari ampas tebu, karena sana dia tebu mana. Jadi dia biofuel ini substitusi ataupun nanti pengganti bensin seperti ya. Kita kan biodiesel adalah substitusi atau nanti pengganti diesel. Prosesnya lebih sulit ya daripada biodiesel. Biodiesel kan tinggal memixnya saja. Kecuali yang 100% ya, itu harus diproses. Ya, programnya mengangkat ekonominya ya, mengurangi distribusi dari etanol dan gula. Karena diambil ampasnya tadi ya. Juga ada. Ya akibatnya kalau itu tidak dikontrol ya, tidak semua kaca. Bukan cuaca sekarang juga masih udah harus lebih panas dan masih hujan. Banjir, eksternal bisa. Dampak kimianya, ini dia akan kurang ya. Gas-gas tertentu yang tidak perlu kita bakar. Untuk pembakaran. Jadi pembakaran itu kalau dengan gas itu kan akan lebih ininya ya, pembakaran makin sempurna. Pembakaran warnanya ya semakin gelap ya, berarti itu itunya akan semakin kurang sempurna, sehingga gas sisa pembakarannya akan lebih banyak. Asap, debu, abu dan sebagainya. Semakin putih dia, semakin sempurna. Makanya berikan gas aja dengan bakar minyak ya. Atas ini makin putih dia. Makin gelap, lagi hitam itu udah bahaya. Berarti dia akan banyak debu, abu, asap gitu ya. Kemudian kalau yang pembakaran, ini kan berbeda lagi. Langsung kayunya yang bakar langsung dengan chip atau yang halus ini makin dan kering ya, penampung pengeringannya. Sehingga yang diolah jadi palet itu lebih bagus. Asapnya lebih dikit. Nah, cuman perlu proses. Kalau kayu kan langsung. Prosesnya pokoknya potong, belah, udah selesai. Chip harus diproses. Tapi dia energinya kita rugi-rugi energinya lebih sedikit dan asap abu debunya lebih sedikit.
Jadi dengan biofuel cair atau gas itu pembakaran lebih mudah dikendalikan untuk mesin boiler. Nah ini yang kalau pembakaran langsung tadi, asap kalau macam itu bisa sebagai untuk apa penyakit ya, karena orang-orang yang ada asma ini bahaya. Nah kalau pembakarannya makin bagus, putih apinya gitu, nah itu dia akan semakin tidak ada asap. Jadi untuk kesehatan juga akan lebih bagus. Nah, mungkin itu yang ininya kita ini kan ya. Saya nih. Nah, itu ya kita bahas biomasa banyak dan hampir semua daerah ada. Nah itu kelebihannya. Hampir semua daerah itu biomasa itu, hampir semua daerah itu ada dan pemrosesannya mulai dari yang paling sederhana, ya, bakar langsung gitu ya, dan yang nanti yang perlu proses supaya efek negatifnya berkurang atau malah dihilangkan. Jadi kalau pembakaran langsung ya efek negatifnya paling besar. Tapi secara teknologi paling mudah, tidak perlu teknologi apa-apa. Itu yang masih banyak digunakan oleh negara berkembang. Dan itu akan memerlukan jumlah untuk hasil yang sama ya. Katakan untuk merebus 100 liter air umpamanya. Dengan kayu langsung atau dengan yang diolah menjadi arang atau menjadi pelet itu akan memerlukan kayu yang lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Hutannya akan lebih cepat dikembangnya, lebih banyak penggunaan hutan lebih besar daripada dia diolah. Tapi kalau penggunaan langsung teknologinya tidak perlu, keahliannya tidak diperlukan. Tapi kalau diolah harus keahlian teknologi. Tapi akan lebih ramah terhadap alam. Dengan hasil yang panas yang sama tidak diperlukan bahan yang lebih sedikit. Sehingga nanti hutan-hutannya lebih aman. Ya. Tidak seperti kalau penggunaan langsung. Tapi di negara berkembang terutama di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, itu masih banyak penggunaan secara langsung, terutama di daerah-daerah pedesaan. Yang susah karena memang kayu aja nggak ada gimana nyarinya kan. Di desa kan masih banyak. Nah itu dia. Nah itu bagian terakhir dari ini. Kita tinggal masuk 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. Tanggal 10 bulan Juni ya, 17 sama 24. Jadi tanggal 1 sama 8 itu libur, tanggal itunya nanti baru ujian. Itu ujiannya minggu kedua bulan Juli. Ya. Kita 3 minggu lagi. Karena kebetulan nggak terlalu banyak. Hari Rabu tuh yang banyak liburnya. Rabu sama Jumat. Nah, minggu besok kita masuk ke laut lagi ya. Laut. Dari gelombang, nanti baru gelombang baru pasang surut, baru nanti otek. Nah, terakhirnya baru itu panas bumi. Nanti otek yang panas bumi itu bisa saya gabung. Karena otek itu masih sampai sekarang masih tarafnya taraf lab yang komersil. Tapi kalau yang lainnya sudah komersil. Gelombang sudah, cuma di kota ya. Kita nanti kenapa belum kita lihat nanti posisi ininya. Kemudian apalagi pasang surut. Apa yang kita lihat. Nah, kalau otek masih semua ya, karena potensi di Indonesia lebih besar karena kita di tropis. Nah, yang panas bumi, nah, itu termasuk yang terbesar di dunia. Tapi yang masih diolah masih kecil ya. Nanti kita bahas. Nah, sampai di sini cuma kita ketemu lagi minggu depan dan 3 kali lagi ya baru ujian. Pada waktu yang sama ya. Nah, lihat di portal ya. Dan sekian, bila kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Waalaikumsalam.